Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kasih karunia Allah mendidik kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 12. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah kasih karunia, yaitu pemberian Allah sepenuhnya tanpa andil manusia. Berdasarkan kasih karunia, seorang beroleh kepastian hidup yang kekal. Selanjutnya, di atas dasar kasih karunia jugalah seorang percaya dididik untuk mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi, hidup dalam kasih karunia bukan berarti kehidupan yang semaunya karena telah diselamatkan, tetapi kasih karunia juga mendidik kita mengalami perubahan hidup. Paulus sangat memahami karakter jemaat Kreta yang memiliki kecenderungan lepas kontrol dalam berbohong, buas, rakus, dan pemalas. Pasal 1 ayat 12. Ia menyampaikan kepada Titus untuk menasihati, bahkan meyakinkan jemaat Kreta dengan wibawa ilahi. Ayat 15. Bahwa kasih karunia memberi kepastian keselamatan, tetapi juga mendidik orang percaya untuk meninggalkan kefasikan dan beribadah dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua. 1. Kasih karunia mendidik untuk meninggalkan kefasikan. Ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kasih karunia Allah mendidik untuk meninggalkan kehidupan lama dan mengambil posisi yang tegas terhadap dosa. Maka ketika seorang menerima kasih karunia, dalam hidupnya akan ada dorongan kuat untuk meninggalkan cara hidup yang melawan Allah dan menjauhkan diri dari cara hidup dunia yang penuh dengan keserakahan. Jemaat telah memperoleh keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus, maka meninggalkan segala kefasikan, kejahatan atau perbuatan-perbuatan mereka yang tidak senonoh adalah bukti iman mereka. Rasul Paulus menegaskan bahwa pengakuan seseorang mengenal Allah akan nampak dalam kesucian hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak beriman memiliki suara hati yang najis, keji, dan durhaka. Pasal 1 ayat 15 dan 16. Maka jemaat yang telah diselamatkan pastilah benci terhadap dosa dan sedia meninggalkannya. 2. Kasih karunia mendidik untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Ayat 12b. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini. Kasih karunia yang menyelamatkan akan mendidik orang percaya untuk mampu membangun hidup yang baru, yang memiliki 3 ciri utama, yaitu bijaksana, adil, dan beribadah. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan kehidupan yang sehat dalam iman, pasal 1 ayat 13. Dan secara praktis, ia menguraikannya dalam pasal 2 ayat 1-10. Bijaksana berarti memiliki kemampuan untuk melihat mana yang benar dan yang berdosa, kemudian segera melakukan apa yang benar tanpa menunda waktu. Adil berarti memberikan hak yang seharusnya kepada seseorang. Selain itu, bersikap adil berarti berkata ya untuk hal yang benar dan sama sekali tidak kompromi dengan dosa. Sedangkan beribadah adalah mempersembahkan tubuh dan apa yang dimiliki untuk melayani dan mempermuliakannya. 3. Kasih karunia mendidik untuk hidup dalam pengharapan. Ayat 13 dan 14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 13. Jemaat yang telah diselamatkanlah orang-orang yang mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pengharapan ini akan memberikan dorongan yang kuat untuk menata kehidupan yang bahagia dengan jalan hidup memuliakan Allah. Hidup dalam kasih karunia berarti meletakkan seluruh kehidupan di atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Ia telah memikul dosa kita di dalam dirinya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Inilah kehidupan umat yang telah dikuduskannya untuk hidup dengan cara rajin berbuat baik. Tentunya, rajin berbuat baik dilakukan dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua, yaitu untuk menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya. Sahabat Iktus, hidup dalam kasih karunia bukan hanya berarti kita telah diselamatkan dan terbebas dari hukuman dosa, tetapi bahwa kasih karunia mendidik kita untuk menjadi sehat dalam iman. Kita tidak menyalahgunakan kasih karunia dengan cara hidup yang serampangan, tetapi menjadi tertib dan tinggal dalam disiplin rohani yang baik, sehingga menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Saya mengalami didikan Tuhan setelah hari pertobatan saya. Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang benci terhadap dosa dan sedia meninggalkannya. Bahkan saya merasakan bagaimana Tuhan memberikan kesukaan kepada saya untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya merindukan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dengan rajin berbuat baik, hidup saya dapat menjadi Injil Kristus yang terbuka bagi orang yang belum percaya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mengalami kasih karunia yang mendidik saya untuk meninggalkan dosa? Apakah saya sehat dalam iman berdasarkan kasih karunia-Nya? Dengan cara apa saya hidup dalam kasih karunia untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Tuhan Yesus, jadikan saya seorang yang hidup benar di atas dasar kasih karunia-Mu. Hari pertobatan saya menjadi titik balik bagi saya untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah hari-hari hidup saya dipenuhi dengan perbuatan baik, sehingga orang yang belum percaya dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kesaksian hidup saya. Amin. Kasih karunia mendidik kita untuk rajin berbuat baik. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu